Pemirsa, seorang kepala daerah sukses membangun kotanya itu sudah biasa. Tetapi seorang kepala daerah mau bertani dan bercocok tanam itu baru luar biasa. Itulah yang dilakukan Wakil Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita ini. Di tengah kesibukannya sebagai Wakil Wali Kota, wanita ini masih sempat bertani di rumahnya. Setiap jengkal tanah di sekitar rumahnya ditanami berbagai tanaman hidup. Ada tanaman buah, tanaman padi, tanaman terong, tanaman tomat, tanaman jeruk, tanaman seledri, kubis, sawi, selada, hingga tanaman langka seperti buah tin dan lain-lain. Rumahnya di kawasan Bukitsari Semarang sudah seperti kebun tanaman. Halaman depan, halaman belakang, halaman samping, hingga jengkal-jengkal tanah yang kosong, semuanya dipenuhi tanaman. Ada tanaman dalam pot, tanaman polybag, tanaman hidroponik, dan lain-lain. Menurut Mbak Ita, panggil akrabnya, hobi bertani itu dia lakukan sudah beberapa tahun belakangan ini. Terutama setelah masa pandemi, dia lebih giat lagi bercocok tanam di rumahnya. Itu dia lakukan bersama suami dan keluarganya untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa hidup di kota perlu menanam atau bertani. Selain untuk menjaga penghijauan lingkungan, bertani di kota juga untuk menjaga ketahanan pangan. Itulah yang dia sebut sebagai program urban farming atau bertani di kota dengan memanfaatkan lahan seadanya di sekitar rumah kita. Ya, kalau yang dari pelatihan kemarin kan memang ada sekitar 85 kloter. Jadi yang ikut pelatihan itu 1.500. Mungkin masih sebagian kecil dari ibu-ibu yang berlatih, tetapi dengan adanya pelatihan-pelatihan ini, alhamdulillah kalau saya melihat dari di wilayah-wilayah ini semangat untuk berurban farming itu mereka sangat luar biasa. Lebih-lebih menurut Ita, di masa pandemi ini warga kota harus mau menjalankan urban farming untuk mengisi kesibukan ketika bekerja dari rumah atau work from home. Selain bertani, di kota juga untuk menambah ketahanan pangan karena menanam sayuran atau buah jika saatnya panen juga bisa dikonsumsi sendiri. Bahkan untuk menggalakkan urban farming ini, selain menanam sendiri, Ita juga membentuk tim edukasi menanam di kota. Tim inilah yang mengajari masyarakat yang bergabung di dalam kelompok wanita tani atau KWT dan kelompok tani atau KT. Hingga kini sudah ribuan masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani tersebut belajar urban farming di rumahnya. Mereka akhirnya juga menanam di rumahnya masing-masing. Bahkan untuk menyemangati mereka, Mbak Ita juga melombakan urban farming ini dengan lomba vlog berkebun hebat. Ada kategori pribadi dan kategori kelompok. Pada Minggu tanggal 14 Maret tahun 2021, hasil lomba urban farming ini diumumkan di rumahnya. Warga yang menang mendapatkan hadiah uang dan tanaman. Dengan Ibu siapa, Bu? Sri Rahayu Ningsih. Oh, Ibu juara 2 ya, Bu? Kategorinya apa, Bu? Kategori perorangan. Perorangan. Ya. Ibu aslinya mana, Ibu? Saya dari RW 4 Kelurahan Barusari. Oh, gila. Ini vlognya ini tentang apa, Bu? Ya, Vlognya tentang apa? vlognya tentang berkebun, tanaman hias. Oh, gitu, Bu. Ya, tanaman hias saya punya macam-macam di rumah. Lalu saya ikut lomba ini. Terus saya dibantu dengan cucu yang memvideokan. Sukses lomba vlog urban farming ini menurut Ita juga didukung penuh oleh Harviano Foundation, sebuah organisasi sosial dari anggota DPR RI Muhammad Harviano dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada kesempatan tersebut, Mbak Ita juga mengajak para tamu dan peserta untuk panen bersama tanaman di rumahnya. Ada panen tomat, panen cabai, panen sayuran, panen buah-buahan, dan lain-lain. Banyak kelompok-kelompok tani maupun kelompok wanita tani perkotaan yang sekarang aktif. Jadi ada yang tidak hanya kegiatannya khusus di urban farming, tapi ada yang budidaya jamur, ada yang khusus tabula pot, kemudian mereka juga bahkan ada yang sudah diberi kepercayaan untuk mengelola tanah yang berhektar-hektar luasnya, yaitu seperti contohnya Raja Tani. Nah, ini yang diharapkan dengan seperti ini mereka
mendapatkan semangat untuk bagaimana menjaga ketahanan pangan keluarga serta kedaulatan pangan nasional. Hasil panen tersebut lalu dikemas-kemas dan dibagikan kepada tamu undangan yang datang. Semangat ya Mbak Ita, semoga makin banyak masyarakat Semarang yang mau bertani di kota kita tercinta ini. Hari Budiman, Isal, Bidan Sahidan, Jateng Pos TV melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.